Sensus Ekonomi 2026 milik Indonesia. Sensus Ekonomi mencatat ekonomi Indonesia. Karenanya peran kita semua dibutuhkan yang di sini adalah tolong terima petugas BPS yang nanti akan datang dari rumah ke rumah dan juga berikan data yang sebenarnya. Apa sih Pak pendataan Polkam itu sendiri dan apa tujuan utama dari pendataan ini Pak? Statistik Politik dan Keamanan atau Stat Polkam merupakan upaya BPS untuk menghimpun, mengolah dan menyajikan data yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi politik serta situasi keamanan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabi pun. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang. Podcast yang akan membahas isu demokrasi yang dikemas secara santai namun tetap bermakna. Teman pemilih, demokrasi bukan hanya soal pemilu dan memilih pimpinan, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat terlibat dalam pembangunan, menyampaikan aspirasi, serta menjaga stabilitas sosial dan keamanan di lingkungan sekitar. Untuk melihat sejauh mana demokrasi berjalan dengan baik, tentu dibutuhkan data dan informasi yang akurat serta dapat dipercaya. Bersama saya Fitri, pada episode kali ini kita akan membahas demokrasi di Kabupaten Tulang Bawang dari sudut pandang data dan statistik bersama narasumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang. Nah, teman pemilih, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai tema kita pada episode kali ini, yaitu demokrasi di Tulang Bawang dalam perspektif data dan statistik, kita akan langsung berkenalan dengan narasumber yaitu Kepala BPS Kabupaten Tulang Bawang, Bapak Drisnap Swastiardi. Selamat datang Bapak di podcast KPU Kabupaten Tulang Bawang. Terima kasih ya Bapak sudah hadir di podcast kami. Gimana nih Pak kabarnya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Nah, perjalanan ke sini adakah kendala Pak? Kayaknya di luar mendung ini. Alhamdulillah lancar, kebetulan kan kantor kita nggak begitu jauh. Deket ya Pak ya. Ya alhamdulillah. Jadi ada istilah nih Pak, tak kenal maka tak sayang. Nah, biar teman pemilih ini mengenal sosok narasumber kita pada episode kali ini, bisa Pak perkenalan singkat profil dari Bapak kepada teman pemilih yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan saya Drisnap Swastiardi. Alhamdulillah saya sudah 1 tahun diamanahkan untuk menjadi Kepala BPS Kabupaten Tulang Bawang. Ya, sudah setahun berarti menjabat ya Pak sebagai Kepala BPS. Memang asli dari Tulang Bawang apa asli putra daerah Lampung atau dari luar nih Pak? Saya lahir di Bandar Lampung, tepatnya di Pasir Gintung. Oh berarti memang asli putra daerah Lampung yang saat ini ditugaskan di BPS Kabupaten Tulang Bawang ya Pak. Luar biasa sekali teman pemilih yang ada di rumah, narasumber kita pada episode kali ini Kepala BPS langsung nih. Suatu kehormatan bagi kami bisa menghadirkan Kepala BPS di episode kali ini untuk memberikan informasi kepada teman pemilih yang ada di rumah. Nah Pak, kita masuk ke pertanyaan ya Pak ya. Bapak, kalau berbicara tentang demokrasi di daerah, khususnya di Kabupaten Tulang Bawang, masyarakat kan biasanya langsung mengaitkan dengan pemilu dan pilkada ya Pak ya. Sedangkan dari perspektif Badan Pusat Statistik sendiri, sebenarnya bagaimana sih Pak cara melihat kualitas demokrasi di Kabupaten Tulang Bawang sendiri melalui data statistik nih Pak? Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Di sini perspektif BPS dalam melihat kualitas demokrasi melalui data, itu BPS melihat kualitas demokrasi itu sebagai sebuah ekosistem yang mencakup berbagai aspek kehidupan politik dan hak sipil masyarakat. Salah satu cara utama adalah melalui
kita melalui pengukuran indikator seperti kebebasan sipil, partisipasi politik, serta kualitas lembaga demokrasi. Di kebebasan sipil, di sini kita melihat itu jumlah organisasi atau aktivitas sosial politiknya, serta akses masyarakat terhadap ruang partisipasinya. Dari sisi hak politik serta kesetaraan, itu yang di sini kita melihat bagaimana keanggotaan dalam organisasi maupun peran aktif kelompok tertentu, termasuk perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Dan salah satu sisi lain yang juga cukup penting adalah institusi demokrasi itu sendiri. Bagaimana institusi politik itu berjalan. Nah, Pak, selama ini kan BPS dikenal dengan data kependudukan, inflasi, dan ekonomi, nih, Pak. Namun ternyata BPS juga memiliki pendataan statistik politik dan keamanan atau disebutnya Polkam ya, Pak ya. Bisa dijelaskan kepada teman pemilih yang ada di rumah nih, Pak, sebenarnya apa sih, Pak, pendataan Polkam itu sendiri dan apa tujuan utama dari pendataan ini, Pak? Terima kasih, Mbak, atas pertanyaannya. Statistik politik dan keamanan atau Statpolkam merupakan upaya BPS untuk menghimpun, mengolah, dan menyajikan data yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi politik serta situasi keamanan di Indonesia. Sumber data untuk statistik Polkam ini adalah dari data-data BPS serta data registrasi instansi terkait, seperti KPU, Bawaslu, Kepolisian, Sekretariat Dewan, Badan Kesbangpol, hingga data kewilayahan seperti Podes serta Susenas. Tujuan dari statistik Polkam ini untuk menyediakan dasar informasi yang akurat dan terpercaya bagi pemerintah dan masyarakat. Data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan, menentukan prioritas penanganan, serta mengevaluasi kebijakan di bidang politik dan keamanan. Luar biasa, berarti memang ini mengambil data atau meminta data tidak hanya dari satu lembaga ya Pak, tapi dari berbagai lembaga, tadi ada dari penyelenggara pemilu, juga ada dari pemerintah, Kesbangpol, dan lain sebagainya, juga dari data di desa, apa tadi ya Pak? Podes Potensi Desa. Poldes Potensi Desa, yang nanti kemudian itulah yang menjadi data yang akan disajikan oleh BPS untuk kebijakan arah ke depannya ya Pak ya. Betul. Seperti itu. Nah Pak, kita tadi kan sudah berbicara apa sih pendataan Polkam itu sendiri. Nah, kan masyarakat sendiri itu sering mendengar juga survei saat akan diadakan pemilu dan pilkada nih Pak ya. Nah, apa sih Pak yang membedakan pendataan statistik politik dan keamanan atau Polkam ini yang dilakukan oleh BPS dengan survei atau yang sering dilakukan survei elektabilitas yang sering muncul menjelang pemilu maupun pilkada Pak? Statistik Polkam itu untuk melihat kualitas demokrasi dan keamanan serta secara objektif dan jangka panjang. Sedangkan kalau survei elektabilitas itu untuk melihat siapa yang unggul dalam pemilu saat itu. Nah, di sini BPS tidak pernah menyelenggarakan survei elektabilitas ataupun survei dalam rangka kegiatan politik praktis lainnya. Yang dilakukan BPS adalah kegiatan dalam rangka menghasilkan data statistik dasar sebagai perencanaan dan evaluasi kegiatan pemerintah. Memang secara tujuan saja sudah berbeda ya Pak ya, antara pendataan Polkam ini dengan survei elektabilitas. BPS itu menyelenggarakan pendataan Polkam yang tujuannya tadi untuk mendapatkan data, dan sedangkan kalau survei elektabilitas sendiri kan memang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei untuk melihat sejauh mana keunggulan di pemilu maupun pilkada. Itu sangat berbeda sekali ya Pak ya. Nah, Bapak, dalam pendataan Polkam ini sendiri, Pak, ada indikatornya yang bisa diukur nggak sih, Pak, dari BPS sendiri untuk melihat kondisi politik, demokrasi, dan keamanan di suatu daerah, khususnya di Tulang Bawang sendiri nih, Pak?
Di sini untuk melihat berbicara terkait demokrasi, unsur yang lebih relate adalah data statistik politik. Demokrasi itu kita bisa kita cerminkan dalam Indeks Demokrasi Indonesia. Di mana dalam Indeks Demokrasi Indonesia itu ada tiga aspek yang dilihat. Yang pertama aspek kebebasan, aspek kesetaraan, yang dimana kebebasan dan kesetaraan itu ada 7 indikator. Sedangkan ada aspek kapabilitas lembaga demokrasi. Untuk menilai aspek tersebut ada 8 indikator. Nah, untuk ID sendiri dari ketiga aspek ini itu kita kompilasi, dan itu sehingga yang dibentuk ada di mana kita menilai jika kurang dari 60 maka itu statusnya adalah demokrasinya pada level rendah. Tetapi jika nilai dari ketiga aspek kompilasi tiga aspek tersebut 60-80 maka itu demokrasinya pada kualitas sedang. Jika nilainya di atas 80 itu demokrasinya itu statusnya tinggi. Seperti itu ya Pak, memang ada batas-batas untuk menentukan demokrasi di suatu daerah. Nah, untuk tulang bawang sendiri sudah ada nggak tuh Pak? Nah, kalau untuk ID ini sendiri, Indeks Demokrasi, ini yang di BPS itu kita baru menghitungnya itu baru bisa menyajikan untuk level provinsi. Oh, baru level provinsi. Untuk level kabupaten sendiri belum ya Pak? Belum. Nah, karena Kabupaten Tulang Bawang itu adalah bagian dari Provinsi Lampung. Dan juga untuk bisa menggambarkan Provinsi Lampung itu sendiri, tentunya data-data dari Tulang Bawang juga diperlukan. Karena gabungan dari seluruh kabupaten se-Provinsi Lampung ya Pak ya. Nah, untuk Provinsi Lampung sendiri itu di batas ambang berapa sih Pak? Nah, saat ini untuk kondisi 2025 itu kondisi terakhir dari Indeks Demokrasi kita itu alhamdulillah saat ini kita di tahun 2025 kita sudah naik 5,21 poin. Itu sebesar nilai ID kita untuk Provinsi Lampung adalah 77,83. Sudah baik berarti ya Pak ya? Itu kondisi pada aspek sedang. Nah, kondisi sedang. Dari kondisi ini berarti itu sudah menunjukkan ada perbaikan, di mana ada peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,21 poin. Nah, sehingga ini kondisi di Lampung sendiri itu masih berpotensi untuk lebih kita tingkatkan lagi. Berpotensi untuk lebih baik lagi ya Pak ya. Mungkin dengan podcast kita ini kedepannya teman pemilih mendapatkan informasi sehingga bisa meningkatkan survei yang dilakukan oleh BPS mungkin ya Pak ya. Harapannya ya Pak. Nah, Bapak bagaimana sih Pak dari BPS sendiri melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada itu, apakah itu juga menjadi salah satu indikator dalam melihat kualitas demokrasi di daerah, Pak? Partisipasi masyarakat dalam pemilu itu merupakan salah satu indikator yang juga cukup penting, di mana tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu itu merupakan indikator utama untuk melihat kualitas demokrasi di suatu daerah. Karena ketika masyarakat itu mau datang ke TPS, menggunakan hak pilihnya, dan ikut menentukan arah pemerintahan, itu sudah menunjukkan adanya keterlibatan politik, keterlibatan publik dalam proses demokrasi. Kalau dikaitkan dengan Indeks Demokrasi Indonesia, partisipasi pemilu ini masuk dalam aspek kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi. Misalnya pada indikator partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, lalu menggunakan hak memilih dan dipilih untuk seluruh kelompok masyarakat, serta netralitas penyelenggara pemilu
juga bukan hanya soal ramai atau tidaknya pemilih, tetapi juga apakah proses pemilunya berjalan adil, inklusif, dan dapat dipercaya masyarakat. Selain itu, kualitas demokrasi juga dilihat dari aspek kebebasan. Contohnya, apakah masyarakat bebas berpendapat, bebas berkumpul, bebas berserikat, dan bebas menyampaikan aspirasi tanpa tekanan. Karena partisipasi yang tinggi saja belum tentu mencerminkan demokrasi yang sehat. Di sisi lain, ada juga aspek kapabilitas lembaga demokrasi, seperti kinerja lembaga legislatif, transparansi anggaran pemerintah, kualitas pelayanan publik, sampai pendidikan politik bagi kader berpolitik. Artinya, demokrasi yang baik tidak hanya bergantung pada masyarakat yang aktif memilih, tetapi juga pada lembaga-lembaga yang bekerja secara transparan, adil, dan akuntabel. Ya, berarti memang tidak hanya dilihat dari tingkat partisipasinya ya Pak, tapi juga kualitas dari demokrasi itu sendiri juga menjadi tolak ukurnya ya Pak ya. Iya. Ya, tadi kita berbicara terkait dengan pendataan statistik politik dan keamanan atau Polkam dari awal nih Pak. Nah tentunya bisa dijelaskan nggak sih Pak kepada teman pemilih yang ada di rumah, bagaimana sih Pak metode pelaksanaan dari pendataan statistik politik dan keamanan ini yang nantinya akan dilakukan di Kabupaten Tulang Bawang. Ini sudah berjalan atau akan dilakukan ya Pak untuk pendataannya? Pendataannya itu karena di tahun ini itu BPS juga sedang menjalankan juga amanat dari undang-undang untuk melaksanakan sensus. Oh yes, sensus ekonomi. Sensus ekonomi. Nah, sehingga untuk pengumpulan data statistik Polkam yang biasanya, jadi jadwalnya untuk tahun 2026 ini kita akan menggambarkan kondisi di tahun 2025 seperti apa. Dan pengumpulan datanya itu waktunya sedikit bergeser. Jadi kita laksanakan di bulan Juni sampai Juli. Itu masuk dalam tahap pengumpulan data. Jadi di sini prosesnya mulai dari permintaan data, klarifikasi, sampai memastikan data yang diberikan sudah lengkap atau belum ya Pak? Iya. Berarti memang untuk pendataan statistik politik dan keamanan ini nanti akan dilaksanakan di bulan Juli karena memang fokus kepada sensus ekonomi terlebih dahulu ya Pak ya? Atau seperti apa? Kita mempersiapkan sensus ekonomi sambil juga mempersiapkan pendataan data statistik Polkam ini. Dilakukan secara bersamaan jadi statistik ya Pak ya? Polkam ini sebenarnya adalah kolaborasi antar instansi dengan pendekatan data administratif. Jadi di sini dalam pengumpulan data untuk statistik Polkam itu kita bukan survei opini, tetapi emang kita mendapatkan data dari lembaga-lembaga, catatan lembaga-lembaga, dan juga data-data, dan itu yang kita kompilasi. Berarti memang tidak langsung ke masyarakat ya Pak ya? Di masyarakat ke lembaga-lembaga ya Pak? Tetap ke masyarakat juga? Ke masyarakat juga ada pendapatan. Ada pendapat. Kita tanyakan juga pendapatnya seperti apa. Seperti untuk itu, menyaringnya ya, itu kita mengadakan FGD. Ya, luar biasa ya Pak ya. Nah, apakah hasil pendataan ini nantinya juga akan menjadi gambaran bagi masyarakat mengenai kondisi demokrasi dan keamanan di Kabupaten Tulang Bawang Pak? Iya, tentu bisa. Justru salah satu tujuan utama dari statistik Polkam ini adalah memberikan gambaran yang lebih utuh dan objektif kepada masyarakat. Jika dikaitkan dengan demokrasi, memang hasil statistik politik, statistik Polkam ini lebih ditekankan karena nantinya akan berkontribusi dalam pengukuran seperti Indeks Demokrasi Indonesia. Dari situ masyarakat bisa melihat kualitas demokrasi itu bukan hanya soal pemilu, tetapi juga hal-hal lain yang lebih luas. Misalnya, bagaimana kebebasan berpendapat, apakah masyarakat punya ruang untuk menyampaikan aspirasi, lalu bagaimana tingkat partisipasi politik, dan juga bagaimana peran lembaga-lembaga demokrasi itu berjalan. Jadi masyarakat bisa melihat
oh ternyata demokrasi itu diukur dari banyak aspek dan bukan hanya dengan melihat seberapa banyak yang datang ke TPS. Tidak dilihat hanya dari satu aspek, tapi berbagai aspek ya Pak ya. Iya. Salah satunya tadi ada dari lembaga penyelenggaranya sendiri, bagaimana kualitas penyelenggaraan ya Pak, terus juga tingkat partisipasi masyarakat dan bagaimana kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya ya Pak ya. Ya, luar biasa. Nah, Pak, kita sudah berbicara banyak terkait pendataan Polkam. Nah, saya ingin bertanya lagi nih Pak, terkait dengan BPS itu sendiri. Tadi Bapak sempat menyinggung tentang sensus ekonomi ya Pak. Nah, apa saja sih Pak dalam waktu dekat agenda dari BPS sendiri? Dalam waktu dekat ini, Hmm. sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, Hmm. sensus ekonomi merupakan salah satu dari 3 jenis sensus yang diselenggarakan oleh BPS. Hmm. Yang dilakukan itu setiap 10 tahun sekali. 10 tahun sekali ya Bapak Iya. ya? Hmm. Jadi setiap yang berakhiran, kalau untuk sensus ekonomi itu setiap tahun yang berakhiran angka 6 itu ada sensus ekonomi. Oh. Jadi itu kita sudah melakukan sensus ekonomi itu dari tahun 1986, 96, 2006, 2016, dan sekarang dan 2026 sekarang ya Pak ya. 2026. Berakhiran 6 nih ya Pak ya. Iya, itu sensus ekonomi yang pertama. Kemudian kalau untuk yang berakhiran 0 itu kita melakukan sensus penduduk. Sensus penduduk. Jadi tiap tahun yang berakhiran angka 0 itu ada sensus penduduk. Kemudian untuk yang berakhiran 3 itu kita melakukan sensus pertanian. Sensus pertanian. Jadi 3 sensus itu yang kita lakukan. Jadi kalau dikalkulasi per 3 tahun itu ada sensus yang dilakukan oleh BPS ya Pak ya? Iya. Di angka akhiran 0 itu 0 penduduk, 0 penduduk, 3 pertanian, 6 itu ekonomi. ekonomi. Dan saat ini kita akhirannya 6, berarti ekonomi ya Pak ya? Iya. Ada filosofinya sendiri nggak Pak? Kenapa dipilih akhiran 0, akhiran 3, dan akhiran 6 ya Pak? Atau memang itu sudah aturan dari BPS-nya ya Pak ya? Ya, kita mengacu kenapa 0? Ya karena kita mengikuti rekomendasi dari Badan Statistik Dunia. Oh, rekomendasi dari Badan Statistik Dunia bahkan ya Pak ya? Jadi kita mengacu kalau untuk sensus penduduk itu emang lembaga statistik dunia itu yang menyarankan di tahun yang berakhiran setiap berakhiran 0 setiap 10 tahun sekali. Seperti itu. Kalau untuk pertanian juga di tahun yang berakhiran memang sudah ada aturan sendiri dari BPS-nya ya Pak ya. Iya. Kirain tadi ada filosofi tersendiri kenapa 0, 6, dan 3. Ya, kita hanya mengikuti aturan dari lembaga statistik dunia. Ini kan tahun 2026 berarti sensus ekonomi nih ya Pak ya. Iya. Untuk kegiatan sensus ekonomi sendiri ada jangka waktu yang ditentukan nggak untuk pelaksanaannya Pak? Untuk bulan apa seperti itu? Ada tidak Pak? Pelaksanaan sensus ekonomi itu dilaksanakan dari bulan Mei sampai 31 Agustus. Bulan Mei, bulan ini berarti bulan ya Pak ini, ya? Nah yang di bulan ini itu kita memfokuskan pada kegiatan usaha untuk usaha skala besar. Jadi yang di sini yang di bulan Mei ini itu kita untuk mendata perusahaan besar dan itu kita lakukan melalui pendataan mandiri. Itu bisa dilakukan pendataan mandiri dan juga atau pendataan melalui kita melakukan pengisian bersama, pengibar. Jadi secara yang berkelompok, yang bersama-sama, yuk gini kalau ngisinya. Itu yang untuk target di bulan Mei. Nah, sedangkan untuk kegiatan dimulai 15 Juni sampai 31 Agustus itu adalah kegiatan pendataan door to door. Jadi sensus ekonomi ini tiap rumah itu pasti akan kita data. Jadi tiap rumah, tiap bangunan, setiap penduduk berarti ya Pak? Ya, seluruhnya. Itu pasti akan kita data semua. Jadi itu akan kita tanyakan, kita akan melihat kondisi sosial ekonominya seperti apa, kemudian kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam rumah tangga itu apa saja, dan itu akan kita data.
dilakukan nanti di bulan Juni ya Pak ya? Juli? Mulai bulan Juni, Mulai 15 Juni. Juni sampai dengan 31 Agustus. Itu yang secara door to door ya Pak Iya. ya? Cukup lama ya rentang waktu yang ya Pak? Karena tadi door to door itu sendiri ya Pak ya? Iya. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga kita bisa mendapatkan data yang akurat ya Pak ya? Ya. Nah, itu kita usahakan. Sebenarnya apa saja sih Pak data yang dikumpulkan di kegiatan sensus ekonomi ini Pak? Informasi yang kita kumpulkan, yang pertama adalah mengenai detil usaha yang dilakukan. Detil usaha yang dilakukan. Kemudian tentang karakteristik usahanya seperti apa. Dan juga kita juga di dalam sensus ekonomi ini kita juga mendata ekonominya bagaimana, gambaran ekonominya seperti apa. Dan satu hal lagi ya, dalam sensus ekonomi ini kita juga mendata bagaimana kondisi sosial ekonomi responden yang kita datangi. Seperti itu ya Pak ya. Jadi memang kegiatan ini yang dikumpulkan tidak hanya satu aspek, tapi ada berbagai aspek yang dikumpulkan ya Pak. Tapi tetap terkait dengan ekonomi ya Pak ya. Betul. Jadi setiap kegiatan apapun yang dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan ekonomi itu akan kami data karena pemerintah itu sangat membutuhkan data sensus ekonomi ini sebagai bahan dasar untuk menentukan kebijakan dan juga untuk memuluskan rencana pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Luar biasa sekali. Jadi memang yang dilakukan BPS hari ini itu untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 nanti ya Pak ya. Semoga bisa terwujud Indonesia menjadi Indonesia Emas karena banyak Gen Z juga ya Pak ya di sini ya Pak ya. Nah, Pak. Dan itu juga bukan hanya tugasnya BPS, tetapi tugas kita semua untuk memberikan data yang benar sehingga perjalanan menuju Indonesia Emas tahun 2045 itu bisa tercapai. Bisa terwujud dan tentunya BPS mengharapkan partisipasi dari masyarakat untuk memberikan data sebenarnya dan sejujur-jujurnya ya Pak ketika petugas door to door ke rumah-rumah masyarakat ya Pak ya. Ya, informasi yang sangat menarik sekali yang disampaikan oleh Kepala BPS kepada teman pemilih yang ada di rumah. Dimulai dari kita membahas tentang demokrasi di Kabupaten Tulang Bawang, terus juga kita juga membahas tadi tentang pendataan Polkam ya Pak ya, dan juga kita juga tadi membahas tentang apa saja sih yang dilakukan BPS dalam waktu dekat dan juga kita membahas tentang terkait sensus ekonomi dan juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk menghasilkan data yang akurat untuk menuju Indonesia Emas ya Pak ya. Luar biasa. Nah, teman pemilih yang ada di rumah, kita sudah sampai di pertanyaan terakhir ini Pak. Luar biasa, obrolan kita sangat menarik ya Pak ya. Kaya akan informasi untuk teman pemilih yang ada di rumah. Pak, pertanyaan terakhir dari kami, apa sih Pak harapan dari BPS kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Tulang Bawang agar pelaksanaan baik itu pendataan statistik ataupun nanti sensus ekonomi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan data yang berkualitas. Silakan Bapak. Agar pengumpulan data bisa berjalan dengan baik dan juga pemerintah bisa mendapatkan data yang benar-benar tepat sasaran. Karenanya peran kita semua dibutuhkan yang di sini adalah tolong terima petugas BPS yang nanti akan datang dari rumah ke rumah dan juga berikan data yang sebenarnya. Dengan data yang sebenarnya sehingga kebijakan pemerintah bisa tepat sasaran. Nah, tadi itu dia harapan dari Bapak Kepala BPS Kabupaten Tulang Bawang kepada masyarakat yang ada di rumah, teman pemilih kita. Nah, terakhir nih Pak, closing statement untuk teman pemilih yang ada di rumah, boleh nih Pak disampaikan. Silakan Bapak. Mari kawal bersama langkah besar wujudkan kemandirian perekonomian bangsa untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Sensus Ekonomi 2026 milik Indonesia. Sensus Ekonomi mencatat ekonomi Indonesia.
Wow, luar biasa sekali. Tidak terasa nih teman pemilih, kita sudah ada di penghujung perbincangan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk informasinya yang sangat luar biasa Bapak. Dan harapan kita informasi yang diberikan oleh Bapak menjadi tambahan wawasan kepada teman pemilih yang ada di rumah ya Pak ya. Nah, teman pemilih, dari diskusi kita bersama narasumber ini, kita memahami bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari pelaksanaan pemilu dan pilkada, tetapi juga dari partisipasi masyarakat, kualitas tata kelola dari penyelenggara, pemerintahan, serta keterbukaan informasi hingga kondisi keamanan sendiri ya Pak ya. Melalui pendataan statistik politik dan keamanan juga, BPS hadir untuk menyediakan data yang objektif dan akurat sebagai bahan evaluasi bersama dalam memperkuat demokrasi dan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Tulang Bawang ya Pak. Semoga informasi yang disampaikan dapat menambah wawasan kita, teman pemilih, dan kita semua mengenai pentingnya data statistik dalam melihat perkembangan demokrasi di Kabupaten Tulang Bawang. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih Bapak sudah hadir, sudah memberikan informasi, semoga sehat selalu ya Pak ya. Dan bisa hadir kembali di podcast kita memberikan informasi lagi ke selanjutnya nih Pak. Boleh nih Pak? Siap. Ya, teman pemilih yang ada di rumah, saya selaku host pada podcast kali ini pamit undur diri. Terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah hadir berbagi informasi dan juga terima kasih kepada teman pemilih yang ada di rumah yang setia bersama kami dalam podcast KPU Kabupaten Tulang Bawang. Jangan lupa untuk selalu tonton podcast kami dan juga follow media sosial kami di Facebook, Instagram, dan YouTube untuk mendapatkan informasi seputar demokrasi yang akurat dan terupdate tentunya. Terima kasih sekali lagi Bapak. Saya Fitri pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.